Oke, halo Delfox, welcome back in Physics course. Jadi, Bapak berharap all of you stay safe ya. Semua kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, sama seperti Bapak pada keadaan ini. Sehingga kita bisa tetap belajar dan berdiskusi mengenai materi-materi kita selanjutnya. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari apa sebenarnya yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana hubungan torsi dengan percepatan, serta bagaimana hubungan inersia dengan percepatan, itu yang kita bahas di dinamika rotasi. Serta sudah kita singgung juga bagaimana hukum Newton tetap berlaku di gerak rotasi. Maka hari ini akan kita lanjut dengan belajar materi energi kinetik. Kalau sebelumnya mungkin energi kinetik ditranslasi sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi energi kinetik ditranslasi itu biasanya kita tuliskan dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan energi kinetik di rotasi kalau bendanya bergerak secara rotasi. Nah, persamaannya, jadi ketika benda berotasi akan tetap dihasilkan yang namanya energi kinetik rotasi. Ya, karena pada hakikatnya energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Tentunya bergerak translasi, bergerak rotasi atau bergetar yang disebut dengan vibrasi pasti memiliki yang namanya energi kinetik. Maka untuk yang rotasi kita bisa tuliskan eka rotasi sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kemudian kita tahu hubungan V sama dengan omega dikali R. Ini di mana kita bahas kemarin? Ini sudah kita diskusikan di kinematika rotasi. Di bagaimana analogi atau hubungan kinematika translasi dengan kinematika rotasi. Ya, jadi kalau kita tuliskan bisa juga eka rotasi itu akan sama dengan setengah M. Ini Bapak ganti yang ini dengan omega R pangkat 2. Maka energi kinetik rotasi akan sama dengan setengah M omega kuadrat R kuadrat. Nah, kemudian ini Bapak majukan nih, R kuadratnya jadi setengah MR kuadrat omega kuadrat. Nah, maka yang ini adalah sebagai inersia. Maka energi kinetik rotasi bisa dituliskan sebagai setengah I dikali omega kuadrat. Maka energi kinetik rotasi ini sama dengan setengah I omega kuadrat. Atau kalau Bapak tuliskan eka rotasi itu sama dengan setengah inersia omega kuadrat. Artinya bergantung kepada inersia dan kelajuan sudutnya untuk besar energi kinetik rotasi. Namun pertanyaannya, ketika objek misalkan bergerak, misalkan ketika silinder kita gerakkan, atau ketika bola, atau ketika roda lah katakan berputar, sembari dia bertranslasi atau sembari dia berotasi, dia juga mengalami yang namanya gerak translasi. Makanya roda bisa berpindah, motor bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Atau ketika kamu jalankan misalkan silinder atau bola bisa berputar sambil berpindah tempat. Artinya tidak hanya berputar pada porosnya. Maka itu disebut dengan gerak menggelinding. Jadi ketika ada gerak menggelinding tanpa slip atau tanpa terpeleset ya, maka besarnya energi kinetiknya bisa nggak jadi tumpah? Bisa. Energi kinetik pada gerak menggelinding. Gerak menggelinding itu apa Pak? Gerak yang mengalami dua jenis gerak sebenarnya, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi energi kinetiknya totalnya berarti energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Itu sudah pasti. Maka kita tulis energi kinetik translasi berarti yang ini setengah mv kuadrat plus energi kinetik rotasi yang ini setengah I omega kuadrat. Nah, maka energi kinetik total pada gerak menggelinding tanpa slip itu adalah setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Nah, kita mau lihat hubungan melalui hubungan I dengan eka melalui percobaan sederhana. Maka perhatikan percobaan berikut.
Nah sekarang kita mau lihat pengaruh inersia rotasi terhadap energi kinetiknya. Ada dua katakan silinder identik ya di tangan Bapak, berjari-jari sama, tapi satu berongga, satu lagi pejal padat. Maka kita mau bandingin nih. Kira-kira menurutmu siapa sih yang paling cepat mencapainya? Atau siapa yang paling besar energi kinetiknya? Maka bisa kita uji dengan percobaan sederhana ini. Berada pada ketinggian yang sama ya. Berada pada ketinggian yang sama, kemudian Bapak gerakkan pada waktu yang sama. Kira-kira coba kamu amati ujung sana siapa yang paling pertama mencapainya ya. Siapa yang paling? Nah, atau Bapak coba sekali lagi. Maka akan terlihat perbedaan siapa yang pertama mencapai ujung lintasan tadi atau buku yang berada di ujungnya. Maka secara matematis sebenarnya teman-teman, apa yang kita percobakan tadi adalah konsepnya seperti ini. Maka kira-kira akan lebih cepat silinder pejal yang mencapai finish ya dibandingkan dengan silinder berongga. Maka kalau kita tinjau dari energi kinetiknya juga, kalau energi kinetik A, misalkan silinder A yang ini yang berongga, itu akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kemudian energi kinetik benda B yang ini nih, itu akan sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Cuman yang menarik adalah perbandingan antara IA sama dengan atau perbandingan antara IA dan IB. Ini kecil B nya. Kenapa Pak? Ya karena pejal kan inersianya nih setengah mr kuadrat. Kemudian kalau berongga mr kuadrat. Jadi ada perbedaan setengah dengan 1. Koefisien yang menunjukkan tingkatan inersia rotasi dari benda itu. Maka kemudian selanjutnya Pak. Nah sekarang kita mau lihat setelah kita tahu faktor atau pengaruh inersia terhadap energi kinetik, kita mau lihat hukum konservasi energinya atau hukum kekekalan energi mekaniknya ya. Ternyata kalau dia bergerak secara translasi dan rotasi, energi mekaniknya pasti kekal ya. Ini prinsip konservasi energi. Bahwasanya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Maka energi mekanik mula-mula, artinya kalau kasusnya seperti ini nih, karena dia memiliki ketinggian, akan ada perubahan energi potensial menjadi energi kinetik ya, baik secara translasi maupun rotasi. Maka energi mekanik mula-mula, kalau misalkan posisi mula-mulanya di atas turun ke bawah akan sama dengan energi mekanik akhirnya. Energi mekanik inisial akan sama dengan energi mekanik final, mula-mula akan sama dengan akhir. Maka tentunya energi mekanik yaitu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Cuman energi kinetiknya jadi plus ini. Ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi EP mula-mula akan plus EK translasi mula-mula ditambah EK rotasi mula-mula. Itu pasti sama dengan energi potensial akhirnya plus energi kinetik translasi akhirnya plus energi kinetik rotasi akhirnya. Jadi kalau kita tuliskan ya bisa MGH plus setengah MV kuadrat. Nah, ini tambah setengah I omega kuadrat, ini mula-mulanya, inisialnya Bapak buat kasih indeks hilang. Mula-mula itu akan sama dengan MGH plus setengah MV kuadrat, ini finalnya, akhirnya, plus setengah I omega kuadrat, ini keadaan finalnya. Jadi persamaannya sebenarnya seperti ini. Ya. Bapak rasa itu dulu untuk energi pada gerak rotasi. Supaya lebih paham maka di PPT sudah Bapak sediakan soal-soal. Silahkan dicoba, ada juga penyelesaiannya. Bapak akhiri dengan salam, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.